Salam Tiberias, puji Tuhan, senang kembali menjumpai saudara dalam acara kesaksian mujizat. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang indah dari seorang yang bernama Paulus Firmansah. Bagaimana dia disembuhkan dari kelumpuhan, dari sakit autoimun. Setelah dibaptis selam oleh pendeta Aristo Pariaji, didoakan juga oleh pendeta yaitu almarhum Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Maka hari ini kita akan dengarkan langsung kesaksian Paulus Firmansah. Selamat pagi, Shalom Paulus. Shalom Bapak Pendeta. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Puji Tuhan. Boleh langsung gimana kesaksiannya? Sebelumnya Shalom sahabat terkasih dan saudara-saudara terkasih. Sebelumnya saya puji Tuhan, saya bisa dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati ya. Sebelumnya itu saya di tahun 2017 saya dapat informasi dari rumah sakit bahwa saya dapat penyakit tersebut autoimun, Pak. Oh gitu. Divonis dokter betul. autoimun ya. Ya, Oke, terus ya. setelah di rumah sakit itu saya dirawat 12 hari dan itu harus tambah darah terus. Tambah darah setelah pulang dari rumah sakit bukannya sembuh malah lumpuh gitu. Oh, jadi divonis autoimun, Ya. lalu di rumah sakit harus tambah darah terus ya? Terus. Kenapa harus tambah darah? Selama sehari itu 3 kantong terus, Pak. Jadi itu memang jadi itu berat badan saya udah menyusut dari 115 kilo jadi 34 kilo. Wah, Ya, 115 jadi 34 ya? betul. Puji Tuhan. Terus bukannya sembuh malah lumpuh gitu? Lumpuh. Oh, lumpuhnya gimana tuh? Jadi pas pulang itu ternyata saya susah gerakin kaki, terus tiba-tiba langsung nggak bisa bangun dan puji Tuhan ada sahabat saya juga memberikan satu perjamuan, Pak, sama minyak urapan. Nah setelah didoakan awalnya saya juga meyakinkan saja bahwasannya kan itu teman saya itu dia baik ya, karena doa itu baik. Bagi saya jadi doakan saya percaya. Dan setelah itu dioleskan minyak urapan yang diberikan oleh beliau sahabat saya, dan saya itu setelah dioleskan di kaki terus saya di kening, puji Tuhan paginya itu saya bisa gerakin kaki dan tangan, tapi jalannya masih kayak meraba-raba gitu, kayak seperti bayi. Iya. Oh, sebelumnya Paulus dari Kristen atau maksudnya bukan Kristen gitu ya? Di luar keyakinan, masih keluar keyakinan. Iya. Ya, bukan berdasar kepercayaan yang lain gitu. Oh gitu. Terus Ya. jadi dibawa temennya perjamuan kudus minyak urapan dari gereja Tiberias Pak Pareji ya? Betul. Gitu. Sebelumnya udah tahu belum Tiberias? Sebelumnya belum tahu. Di tahun 2017 itu saya diajak pertama kali perjamuan kudus di gereja Moy. Nah, Gereja Tiberias Mall of Indonesia ya? Ya, Mall of Indonesia. Sama di situ saya duduk terus nyanyi. Nah setelah itu seminggu kemudian saya ada kerinduan. Terus setelah kerinduan, puji Tuhan, di tahun 2021 itu saya dibaptis sama Kak Aristo. Pendeta Aristo ya? Iya betul. Iya. Aristo. Jadi waktu itu dalam kondisi sakit autoimun terus lumpuh juga masih? Belum, jadi itu masih sebenarnya pemulihan, Pak. Oh, Jadi, pemulihan ya. jadi saya dari tahun 2017 itu masih imunnya masih sulit sekali ya. Jadi pas terakhir itu saya posisi terakhir 2020 itu masih 185. Setelah saya 2021 Oktober itu 10 Oktober saya baptis dan saya waktu itu mau medical check up juga, Pak. Kebetulan ada untuk ke travel ke luar negeri gitu. Jadi saya disuruh medical check up. Nah salah satu medical check up itu terus saya dicek lagi kan. Nah saya cek dari 185 itu di tanggal 27 hasil ceknya itu saya bukan 185. Jadi 1192. Dan cek lagi, saya pertama nggak percaya gitu, Pak. Nggak percaya, pas dicek lagi sama 3 rumah sakit, ternyata saya dinyatakan sembuh
tidak lagi autoimun. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu setelah dibaptis Pak Aristo ya? Ya betul. Jadi Oh. saya juga pemulihan tuh bertahap. Jadi waktu dibaptis itu gimana? Doanya gimana? Pak Aristo doain gimana? Awalnya tuh saya dibilang gini, saya pengen apa ke itu juga saya nunggu setahun dulu ya Pak, nunggu setahun terus sudah sampai di sini, saya sudah daftar di salah satu G-Doc-nya Google Dokumen, ternyata sampai di sini saya tidak ada namanya, tidak ada namanya terus tapi saya nggak pantang mundur, maju terus katanya dan itu nomor urut paling terakhir. Nomor urut paling terakhir. Terakhir Pak, itu paling terakhir dan itu pas sudah terakhir dan saya juga puji Tuhan dan saya juga berkesempatan juga gitu kan sama beliau. Saya bilang Pak saya pengen jadi penginjil Pak gitu kan. Puji Tuhan nama saya diberikan sama Kak Aris itu Paulus. Iya. Asalnya Firmansa ya. Betul. Sekarang dikasih nama Paulus. Iya, betul. Paulus Firmansa. Paulus itu martir ya, gitu Puji ya. Tuhan. Iya. Nah, terus setelah dibaptis, Puji Tuhan juga ada saya juga dari sebelumnya juga saya merawat ibu saya yang sedang sakit selama kurang lebih sama-sama saya sakit itu sama. Tapi pas terakhir itu saya ngerawat ibu saya yang sudah tua dan itu saya yang membersihkan kotorannya, menggantikan popoknya, ya kan. Terus saya bolak-balik ke rumah sakit. Dan saat itu saya pengen ibu saya tuh juga dibaptis saat itu susah sekali Pak Pendeta. Udah 2 tahun saya merencanakan sampai bilang, Bu nanti di rumah sakit ini dapat dari pemerintah dari apa itu pemerintah. Jadi ibu harus apa sih namanya kalau itu pernapasan itu loh. Jadi di situ berobat pernapasan. Dari mana? Dari Bapak pemerintahan. Sampai seperti itu pun juga saya nggak bisa Pak. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Jadi ibu saya itu diberi kemudahan setelah di akhir ujung-ujungnya gitu ya. Ibu saya dipandu terima Yesus. Puji Tuhan setelah dipandu diterima Yesus mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Setelah itu perjamuan yang diberikan dari Tiberias seperti anggur dari mana dan setelah itu saya urapin. Setelah itu ibu saya tertidur dan puji Tuhan ibu saya meninggal dalam. Jadi di akhir hayatnya itu sempat terima Tuhan sebagai juru selamat ya Tuhan Yesus ya, dan terima perjamuan kudus. Kita percaya diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi luar biasa ya. Ya itu digenapi Pak. Digenapi ya. Betul. Jadi Karena di Yudas itu juga bilang bagi kita yang bimbang dan ragu, Tuhan pun masih bisa menyelamatkan kita di akhir ujung. Akhir ujungnya ya. Iya, betul. Tapi kalau bisa jangan sampai ujung ya. Ya. Masih di tengah harus bertobat. Betul Pak. Iya, iya. Jadi akhirnya Pak Paulus sembuh dari sakit autoimun, Ya. juga bebas lumpuh dan orang tuanya di akhir hayatnya terima Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus. Bersyukur ya. Puji Tuhan. Nah, ini kalau yang menyaksikan acara ini mungkin ada yang sakit autoimun, kan sakit itu ya, lumpuh Itu ya. jadi saya nggak bisa. Jadi tuh muka saya nggak seperti yang sekarang ini ya, saudara-saudara terkasih. Jadi tuh muka saya hancur, badan saya hancur. Kebetulan juga kemarin udah sempat share gitu. Teman-teman bilang kok bisa seperti ini ya, karena kebaikan Tuhan. Karena saya yakin gitu, kalau itu pemulihan. Dan itu saya yakinin bener-bener. Awalnya saya bilang, kalau saya nggak yakin, pasti Tuhan nggak pulihkan. Dulu saya beratnya 30, yang terakhir cek itu 32 kg. Sekarang berapa? Sekarang 77 kg. Puji Tuhan, berarti udah normal ya. Normal. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi tadinya 115, berarti gemuk ya kamu ya? Iya gemuk. 115 terus ngedrop 34 ya. Iya, 34. Setelah dibaptis, didoakan Pendeta Aristo, sembuh sakit autoimun, sembuh lumpuh. Sekarang berat badannya jadi 77 kg. 77 ya. Ya normal lah ya. Normal. Sehat ya. Nah, bersyukur ya Paulus ya. Haleluya Pak. Kalau kamu sembuh yang menyaksikan acara ini baik di Tiberias Gading Nias juga di rumah yang mungkin sakit autoimun, sakit lumpuh, bisa sembuh nggak Paulus? Yakin kalau Tuhan Yesus itu memulihkan. Bagian kita adalah yakin dan percaya.
Percaya. Pasti disembuhkan ya. Haleluya. Melalui perjamuan kudus dan minyak urapan ya. Betul Pak. Paulus bersyukur ya di gereja Tiberias Ya. mengalami mujizat. Amin. Bisa dong Pak. Ya, bersyukur ya. Selalu bersyukur dan mengucap syukur setiap hari Pak. Puji Tuhan. Saudara, demikian kesaksian hari ini. Paulus Firmansyah disembuhkan dari sakit autoimun dan kelumpuhan setelah dibaptis selam oleh pendeta Aristo Pariaji, tekun perjamuan kudus dan minyak urapan. Bahkan orang tuanya di akhir hayatnya terima Tuhan sebagai juru selamat. Hari ini siapapun saudara, doa saya kita mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, diberkati Tuhan, mempelai yang akan siap pesta di surga. Selamat siang, salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Paulus. Terima kasih, Ya, Pak Tuhan Pendeta. berkati. Ya.